Pernahkah kalian bertanya-tanya, siapa sebenarnya pribumi asli bangsa Indonesia? Apakah mereka Melanesia, Austronesia, Melayu, atau mungkin suku Jawa? Dalam video ini, kita akan membahas fakta-fakta menarik dan data ilmiah mengenai asal-usul etnis di Indonesia. Tetap bersama kami untuk mengetahui sejarah lengkapnya. Melanesia, penduduk awal Kepulauan Indonesia. Penduduk asli pertama yang tinggal di wilayah yang kini kita kenal sebagai Indonesia adalah kelompok etnis Melanesia. Berdasarkan bukti arkeologi, nenek moyang Melanesia tiba di wilayah Indonesia sekitar 40.000 tahun yang lalu pada masa Pleistosen akhir. Mereka berasal dari gelombang migrasi manusia modern awal yang bergerak dari Afrika melalui Asia Selatan dan akhirnya mencapai Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Genetik Melanesia menunjukkan percampuran genetik yang berbeda dari kelompok etnis lainnya di Indonesia, dengan hubungan genetik yang lebih dekat dengan penduduk asli Papua dan Kepulauan Solomon. Budaya Melanesia kaya akan tradisi lisan, seni ukir, dan musik yang unik. Mereka memiliki cerita rakyat dan mitos yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang membantu melestarikan identitas dan sejarah mereka. Seni ukir kayu dan patung batu adalah bagian integral dari budaya Melanesia, seringkali digunakan dalam upacara keagamaan dan perayaan adat. Musik mereka, yang sering menggunakan alat musik tradisional seperti tifa dan gendang, juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial dan budaya mereka. Penemuan arkeologis dari Papua dan pulau-pulau sekitarnya memberikan wawasan penting tentang kehidupan awal Melanesia. Artefak seperti alat batu, perhiasan, dan sisa-sisa hunian menunjukkan bahwa masyarakat Melanesia memiliki kehidupan yang kompleks dan terorganisir. Mereka mengembangkan teknik berburu dan meramu yang canggih, serta menguasai navigasi laut yang memungkinkan mereka menjelajahi dan menetap di berbagai pulau di kawasan Melanesia. Austronesia, penjelajah maritim. Gelombang migrasi berikutnya yang signifikan ke Indonesia adalah kelompok Austronesia. Berdasarkan penelitian linguistik dan arkeologis, para ahli percaya bahwa nenek moyang Austronesia berasal dari Taiwan sekitar 4.000 hingga 5.000 tahun yang lalu. Mereka adalah penjelajah maritim ulung yang menggunakan perahu bercadik untuk menjelajahi lautan dan menyebar ke berbagai pulau di Pasifik dan Hindia. Dengan membawa serta teknologi pertanian, kerajinan tangan, dan bahasa mereka, Austronesia memainkan peran kunci dalam penyebaran budaya di Kepulauan Indonesia. Populasi Austronesia membawa berbagai inovasi yang signifikan ke Indonesia. Mereka memperkenalkan teknik pertanian yang lebih maju, termasuk penanaman padi di sawah terasering, yang hingga kini masih menjadi metode pertanian utama di banyak daerah di Indonesia. Selain itu, kerajinan tangan Austronesia seperti anyaman dan tenun menjadi bagian penting dari budaya lokal di berbagai daerah. Bahasa-bahasa Austronesia, termasuk bahasa Jawa, Sunda, dan Bali, menunjukkan hubungan linguistik yang erat dengan bahasa-bahasa di Filipina, Malaysia, dan Polinesia, mencerminkan penyebaran mereka yang luas. Budaya Austronesia juga berperan penting dalam membentuk sistem sosial dan adat istiadat di Indonesia. Mereka mengembangkan struktur sosial yang kompleks, dengan hierarki dan peran yang jelas dalam masyarakat. Upacara adat dan ritual keagamaan yang berasal dari tradisi Austronesia masih dipraktikkan hingga hari ini, mencerminkan pengaruh mereka yang bertahan lama. Penyebaran bahasa dan budaya Austronesia tidak hanya memperkaya kehidupan masyarakat Indonesia tetapi juga menciptakan jaringan budaya yang menghubungkan berbagai pulau di Kepulauan Indonesia. Melayu, penyebar pengaruh budaya. Kelompok etnis Melayu adalah salah satu kelompok yang memiliki pengaruh besar di Indonesia, terutama di wilayah pesisir Sumatera, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Suku Melayu dikenal sebagai pelaut dan pedagang yang handal, yang berperan penting dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia sejak abad ke-13. Bukti arkeologis dan catatan sejarah menunjukkan bahwa suku Melayu telah berdagang dengan India, Tiongkok, dan Arab jauh sebelum era Islamisasi. Hubungan perdagangan ini tidak hanya membawa barang dagangan tetapi juga budaya dan agama baru yang memperkaya kehidupan masyarakat setempat. Bahasa Melayu, yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia,
menjadi lingua franca di Kepulauan Indonesia, memudahkan komunikasi dan perdagangan antar suku dan bangsa. Seni dan budaya Melayu juga memiliki pengaruh besar, dengan tarian tradisional seperti zapin dan musik seperti gamelan Melayu yang masih dipraktikkan hingga hari ini. Adat pernikahan Melayu, dengan upacara yang kaya dan meriah, menjadi salah satu contoh bagaimana budaya Melayu mempengaruhi kehidupan sosial di Indonesia. Selain itu, budaya Melayu juga mempengaruhi arsitektur dan tata kota di Indonesia. Rumah tradisional Melayu yang dikenal dengan rumah panggung menjadi ciri khas arsitektur di banyak wilayah pesisir. Pengaruh budaya Melayu juga terlihat dalam adat istiadat dan hukum adat yang diterapkan di berbagai daerah. Dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, suku Melayu telah memberikan kontribusi besar terhadap identitas nasional Indonesia dan keberagaman budaya yang ada di dalamnya. Suku Jawa mayoritas populasi Indonesia. Suku Jawa merupakan kelompok etnis terbesar di Indonesia yang tersebar luas di Pulau Jawa. Berdasarkan bukti sejarah dan arkeologi, nenek moyang suku Jawa telah tinggal di pulau ini sejak ribuan tahun yang lalu. Budaya Jawa dikenal dengan keunikan sistem sosial dan budayanya, termasuk wayang, batik, dan gamelan. Wayang, sebagai bentuk seni pertunjukan boneka, tidak hanya menjadi hiburan tetapi juga alat pendidikan dan penyampaian nilai-nilai moral. Batik Jawa, yang terkenal dengan motif dan teknik pewarnaannya yang rumit, telah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Proses pembuatan batik yang melibatkan banyak tahap dan keterampilan tinggi mencerminkan dedikasi masyarakat Jawa terhadap seni dan budaya mereka. Gamelan, ansambel musik tradisional Jawa, menggunakan alat musik seperti gong, saron, dan kendang untuk menciptakan melodi yang indah dan harmonis. Kedua bentuk seni ini tidak hanya menjadi kebanggaan masyarakat Jawa tetapi juga menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia di mata dunia. Pulau Jawa juga menjadi pusat kekuasaan politik dan ekonomi selama berabad-abad, dengan berdirinya kerajaan-kerajaan besar seperti Majapahit dan Mataram. Kerajaan Majapahit, yang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-14, dikenal dengan kekuatannya dalam menyatukan berbagai wilayah di Nusantara. Kerajaan Mataram, di sisi lain, dikenal dengan kontribusinya dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Sejarah panjang dan kompleks suku Jawa telah memberikan warisan budaya yang kaya dan beragam, yang hingga kini masih memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Mencari tahu siapa pribumi asli bangsa Indonesia bukanlah tugas yang mudah, mengingat sejarah panjang migrasi dan percampuran budaya di kepulauan ini. Berdasarkan data ilmiah dan sejarah, dapat disimpulkan bahwa tidak ada satu kelompok etnis tunggal yang bisa diklaim sebagai pribumi asli Indonesia. Sebaliknya, Indonesia adalah hasil dari percampuran berbagai kelompok etnis, termasuk Melanesia, Austronesia, Melayu, dan Jawa, yang masing-masing memberikan kontribusi unik terhadap keberagaman budaya dan identitas nasional Indonesia. Sebagai sebuah negara dengan motto Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu, Indonesia merayakan keberagaman ini sebagai kekuatan utama yang mempersatukan bangsa. Pemahaman yang lebih mendalam tentang asal-usul etnis dan budaya di Indonesia akan membantu kita menghargai keragaman ini dan mempromosikan kesatuan di tengah perbedaan. Setiap kelompok etnis di Indonesia, baik itu Melanesia, Austronesia, Melayu, maupun Jawa, memiliki peran penting dalam membentuk identitas dan budaya bangsa ini. Dengan kekayaan budaya dan sejarah yang dimiliki, Indonesia menjadi salah satu negara dengan warisan budaya yang paling beragam di dunia. Keindahan alam dan keanekaragaman budayanya menarik perhatian wisatawan dari seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia untuk terus melestarikan dan menghargai warisan budaya ini. Melalui pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang sejarah dan budaya kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan harmonis bagi generasi mendatang. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian menikmati konten ini dan ingin mengetahui lebih banyak tentang sejarah dan budaya Indonesia, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan berlangganan ke kanal kami, Peta Pikiran. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetaplah bangga dengan kekayaan budaya kita.